Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat kelas 6? Apakah kalian semua dalam keadaan baik-baik saja? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan tak kurang suatu apapun. Baiklah anak-anakku yang hebat, setelah kita mengikuti PTS, kita akan memasuki pembelajaran tema 3, yaitu penemu yang mengubah dunia. Subtema 1 tentang teks eksplanasi oleh Ustadzah Nur Hasanah. Anak-anak hebat anak kelas 6, informasi penting dalam teks penjelasan atau teks eksplanasi. Kita di dalam teks eksplanasi akan membahas tentang apa itu teks eksplanasi, contoh-contohnya dan tujuan dari teks eksplanasi. Baiklah, kita akan mengupas tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi dapat diartikan adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa alam maupun sosial. Contoh peristiwa alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, angin puting beliung, segala sesuatu yang terjadi karena alam itu adalah teks eksplanasi karena peristiwa alam. Teks eksplanasi dengan peristiwa sosial contohnya seperti kemiskinan, perampokan, penculikan. Setelah itu ada juga kesenjangan sosial di masyarakat, pencurian, dan masih banyak lagi. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang benar-benar terjadi, tidak direkayasa atau tidak dibuat-buat. Jadi teks eksplanasi itu benar adanya, tidak ada hoax dan tidak ada kabar berita bohong. Ya, setelah itu kita akan membahas tentang tujuan dari teks eksplanasi. Tujuan dari teks eksplanasi itu adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana, mengapa dari suatu peristiwa. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang membutuhkan penjelasan. Misalnya kita bisa ambil dari sebuah peristiwa alam gempa bumi. Teks eksplanasi akan menyajikan suatu peristiwa gempa bumi, kapan terjadinya, apa saja yang rusak, daerah mana yang terkena gempa bumi, terus apa imbasnya dan akibat dari gempa bumi tersebut. Itu semua benar-benar terjadi. Peristiwa alam lainnya seperti gunung meletus dan banjir juga sama. Kapankah banjir itu terjadi? Di manakah terjadinya? Bagaimanakah keadaan terkini? Semua pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban yang harus ada penjelasannya. Baiklah, untuk materi berikutnya adalah struktur teks penjelasan teks eksplanasi. Jadi, fungsi dari teks eksplanasi adalah untuk memberikan penjelasan tentang proses terjadinya suatu peristiwa. Teks eksplanasi disusun berdasarkan sebab dan akibat. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3, yaitu pernyataan umum atau pembukaan yang berisi tentang
informasi singkat mengenai suatu yang dibicarakan. Yang kedua, deret penjelas atau isi yang berisi tentang urutan uraian penjelasan suatu peristiwa. 3, penutup atau simpulan yang berisi tentang interpretasi atau pendapat singkat penulis. Jadi, jika kita ingin membuat teks eksplanasi, harus mengikuti ketiga struktur ini. Seperti yang pertama, pernyataan umum. Jadi itu adalah penjelasan singkat. Yang kedua, ada deret penjelas, yaitu yang menjelaskan tentang peristiwa yang benar-benar terjadi. Penutup atau kesimpulan, atau kita bisa menyebutnya juga dengan interpretasi atau pendapat singkat penulis. Pesan penting dalam teks penjelasan atau eksplanasi. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menentukan pesan penting dalam teks eksplanasi yaitu: temukan ide pokok setiap paragraf, temukan topik utama teks eksplanasi yang dibaca, tentukan kalimat pernyataan yang berisi pesan atau nasihat tersurat atau tersirat dari teks yang dibaca. Nah, jadi jika kalian ingin membuat teks eksplanasi, langkah-langkah yang pertama harus kalian lakukan adalah menemukan ide pokok. Pada tema 1 dan 2 kita telah mempelajari apa itu ide pokok, kalimat utama, dan ide penjelas. Yang kedua, harus menemukan topik utama teks eksplanasi yang dibaca. Jadi apa yang sedang dibicarakan atau apa yang sedang dibahas dalam topik tersebut, kalian harus menemukan topik utamanya. Dan yang ketiga, harus menentukan kalimat pernyataan yang berisi pesan atau nasihat. Jadi kalian harus menemukan terlebih dahulu pernyataan yang berisi pesan tersebut. Urutan peristiwa dalam teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana. Kedua, teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan mengapa. Ketiga, teks eksplanasi ditulis berdasarkan hasil penelitian ilmiah. Apakah kalian mengerti? Jadi ciri-ciri teks dari eksplanasi itu adalah harus terdapat pertanyaan bagaimana. Misalkan, bagaimana peristiwa bencana alam itu terjadi, bagaimana peristiwa pembunuhan itu terjadi, jika itu adalah tentang sosial. Terus teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa bencana alam atau bencana banjir di desa ini bisa terjadi? Mengapa pembunuhan terhadap si A bisa terjadi? Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban dengan penjelasan. Ya, untuk yang berikutnya adalah demikianlah pembahasan materi kita kali ini tentang teks eksplanasi. Mudah-mudahan kalian bisa menerima dan menyerap ilmu yang telah Bu Guru sampaikan dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.